Kepala TK Pertiwi Tluo. Gimana kabarnya? Selesai dilantik tadi ya? Ya, mungkin bisa rondok mendekat dikit ke kamera suaranya biar rondok muncul itu ya, didekatkan sedikit, laptopnya ditarik sedikit. Nggih, nggih, nggih. Nggih, memang ya perangkat satu dengan yang lainnya itu ya berbeda-beda, tapi ini tadi dua-duanya dijajal kok melemah. Mudah-mudahan di rekamannya tidak seperti yang kita dengar saat ini, itu lebih cetonya nanti ya. Nah, gitu. Oke, setelah sekian lama tidak bertemu gitu, terakhir di SMP 7 ya, Lokakarya yang keempat itu, maka sebagaimana tugas yang harus kita tunaikan untuk melakukan coaching yang berikutnya, karena kita harus refleksikan besok pagi ya, sehingga hari ini harus kita tuntas itu coaching kepada lembaga-lembaga binaan. Barangkali ada permasalahan yang bisa diungkap untuk bisa disampaikan, berikut langkah-langkah yang nanti akan ditempuh. Untuk di TK Pertiwi Tluo ini barangkali mungkin permasalahan yang perlu diangkat di TK Pertiwi kaitannya dengan materi 1, 2, 3 apa itu, barangkali bisa diceritakan kepada kami. Okay. Maksudnya disiplin positif itu apa, barangkali bisa diterangkan itu? Hmm. 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 Power on. Enter to Bluetooth. Lah, ada masalah apa kaitannya dengan disiplin positif di lembaga ini panjenengan? Hmm. Terus harapannya panjenengan dari pertemuan hari ini akan didapatkan satu pemecahan masalah apa yang diharapkan oleh panjenengan kaitannya dengan ini? Maksudnya cetornya gimana? Maksud disiplin positif itu harapannya itu? Selama ini apa belum kompak?
Lah kompak mlebune telat, apakah itu ya disiplin positif yang diharapkan itu? yang makanya Pak itu memang permasalahan kami. Terus kami itu juga mencari solusi yang terbaik, ketika itu saling kerjasama dan bersinergi di antara guru yang satu dengan guru yang lain agar tidak ada keterpaksaan. Kita saling terbuka, kita saling mencurahkan isi hati masing-masing, keinginan kita masing-masing terkait dengan penerapan disiplin positif yang diharapkan pada waktu hasil lombakan yang keempat kemarin. Lah nek carane jenengan kepiye? Carane supaya bisa sesuai yang diharapkan iku. Nah, cara jenengan. Solusi kami ya, sebagai kepala sekolah, kami itu mengajak semua rekan-rekan untuk bersama-sama dan kompak selalu dengan cara memberi reward lah Pak istilahnya. Nara gelem? Jajan bareng, Iku ya. kumpul bareng, Nah, diskusi bareng-bareng. Nah, bar dijak bareng-bareng niku lagi dijak disiplin ngono. Gitu. Nah, terus target itu bisa terwujud itu kapan sing jenengan harapkan? Semester 2 kemarin saya sudah menerapkan digitalisasi dalam absen memakai HP Android masing-masing Pak. Kita sudah Wah, memilih itu. memberikan Iya, larang itu. Kapan itu targetnya bisa terwujud itu? ya, ini masih dalam proses Pak. Enggak, artinya target waktu. Apakah sesok kudu terwujud, minggu depan harus terwujud, bulan depan harus terwujud, semester depan harus terwujud, tahun depan harus terwujud. Kan ada target waktu yang bisa dicanangkan sehingga untuk mengukur keberhasilan itu cetok. Nah, panjang targetnya itu bulan depan harus terwujud, kok bulan depan tidak terwujud berarti kan gagal harapan dari panjenengan itu. Maka perlu dirumuskan target waktu. Nah, target waktunya itu kapan yang jenengan harapkan untuk hal tersebut bisa diwujudkan? Alhamdulillah target waktu yang kami harapkan nanti mulai Februari sudah aktif disiplin positif terkait dengan menggunakan Berarti kalau Februari harus sudah bisa terwujud, mestinya minggu-minggu ini langkah-langkah yang akan jenengan lakukan untuk bisa mewujudkan hal itu sudah bisa dirumuskan dan bisa direalisasikan. Nah, gitu. Lalu untuk langkah aksi nyata yang barangkali akan jenengan tempuh, urut-urutannya gimana untuk bisa mewujudkan hal itu? Karena semua yang jangan harapkan itu tidak terus bim salah bim bisa langsung terrealisasikan tanpa didahului dengan langkah-langkah. Biasanya kan kepala sekolah duwe karep kayak begitu, meng dipikir-pikir toh, dibatin-batin toh, terus anak buahnya langsung kon merealisasikan batine kepala sekolah, pikirannya kepala sekolah, cita-citanya kepala sekolah tanpa sebelumnya harus didahului ada penjelasan, didahului dengan pemberian fasilitas, didahului dengan dorongan material maupun non material dan lain sebagainya itu. Sehingga yang terjadi itu nyalahke sing liyane. Wong karepe wae durung dilairno, karepe piye, terus fasilitasnya iku ndi dan bagaimana caranya, termasuk reward dan punishment-nya ya belum disampaikan kok karepe ngono. Lah sing akeh kan ngono. Lah mulane langkah-langkah real yang akan dengan lakukan dari tahapan ke tahapan itu apa saja tahap-tahapannya, barangkali bisa dijelaskan kepada kami itu. langkah-langkah yang kami lakukan. Pertama-tama kami rapat semua guru Pak, kita membuat aturan yang terkait dengan disiplinan kehadiran tadi. Terus satu guru nanti untuk membuat aplikasi dan mengingatkan pada guru yang kehadirannya itu belum
Sapa sing karepe arep jenengan utus damel aplikasi itu? Anti Wis iso? udah alhamdulillah. Hmm. Ini masa percobaan Pak, bulan Hmm. Januari ini percobaan, terus nanti bulan Februari sudah harus klik, karena ini kan terkait keahlian dalam guru mengaplikasikan HP Android juga. Kita Hmm. buka, kita klik kehadiran, kita klik foto juga di situ. Hmm. Hmm. Itu Terus yang langkah berikutnya gimana? coba di bulan Januari, mudah-mudahan di bulan Februari dan selanjutnya nanti kita bisa disiplin waktu dan menggunakan digitalisasi sekolah menggunakan HP Android terkait absensi dan guru dan guru. Nah, Lalu untuk selanjutnya ribet-ribet yang Bapak tadi sampaikan, alhamdulillah kami punya trik sendiri Pak. Sebagai ribet itu kita kebersamaan, yakni makan bareng-bareng. oh, lah kaitannya dengan kehadiran tadi. Ribetnya apa? Sing teko 100% full sesasi karo sing teko mung separo sasi karo sing teko telat karo sing teko malah isu karo sing teko malah ngeluai jam. Nah, itu ketentuannya gimana? Kalau tidak ada ketentuan kan ya sama saja untuk ketentuan itu. Ya, ribetnya seperti ini Pak. Kalau telat itu dipotong Rp1.000. Kalau lebih, Kalau dia hadirnya itu lebih awal, itu mendapat ribet Rp1.000. kalau mulai telat karena ada tambahan pekerjaan ngresi jeding, nggawe materi ajar, nggawe modul ajar ngono. Kalau kepulangan itu kami sudah anggarkan bahwa kalau sudah sampai mencapai jam 10 anak-anak sudah pulang, guru itu boleh meninggalkan kelas, boleh meninggalkan TK, asal kerjaannya dilanjut di rumah TK. Iku ketentuan itu untuk semua apa hanya untuk guru saja? Untuk semua Pak, Termasuk kepala sekolah yang telat gimana? alhamdulillah selama ini kepala sekolah tidak telah, sebenarnya rumahnya itu tidak. Kepala sekolah anak uculan itu gimana? Kalau usulan itu terkait tugas kedinasan Pak, utusan dari Dinas Pendidikan Kecamatan dari Darsa dikirim dikirim ke sekolah. Untuk membedakan itu kedinasan apa ora kepada teman-teman gimana? Kita ada surat pemberitahuan dari Korwil. Nah, nanti terus saya share di grup WA TKPD Ibu. Oke. Itu terkait dengan aksi real, aksi nyata yang barangkali untuk direncanakan akan dilaksanakan untuk mewujudkan dari langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dari kedisiplinan positif itu. Yang langkah-langkah real yang telah jenengan lakukan itu tentunya ada konsekuensi tanggung jawab, ya, tanggung jawab baik itu dari kepala sekolah maupun dari lembaga. Nah, bentuk tanggung jawab dari sekolah dan kepala sekolah dalam rangka untuk bisa melaksanakan aksi nyata atau rencana aksi untuk mewujudkan disiplin positif itu bentuknya itu apa saja barangkali mungkin bisa disampaikan kepada kami secara real sehingga kami bisa melihat dari apa yang dengan inginkan dan apa yang menjadi tanggung jawab nanti yang akan dengan pikul sehingga itu nanti akan balance untuk rencana panjang itu. Monggo silakan dengan mereka. Sebagai tanggung jawab lembaga dan berkaitan dengan kedisiplinan tadi, kepala sekolah itu membuat aturan-aturan yang berlaku di TKPD Ibu. Sebelum aturan itu kita pakai, kita terapkan, kita harus mensosialisasikan kepada guru-guru kami tersebut. Setuju apa tidaknya terkait dengan peraturan tersebut melalui forum
Ya, ya. Oke, itu adalah bentuk tanggung jawab ya. Jadi saya tangkap ada bentuk tanggung jawab yang sifatnya material, kemudian non material sebagai konsekuensi dari rencana aksi. Kadang kan orang itu punya rencana aksi tapi dukungan tanggung jawab real dari sisi fasilitasi sarana, fasilitasi biaya, dan fasilitasi dukungan moral tidak dilakukan. Itu kan sama aja bohong kalau begitu itu ya. Tapi kalau beberapa yang saya kemukakan itu diwujudkan, diluncurkan sebagai bentuk dukungan, itu adalah barangkali bisa menjadi semakin komplit itu seperti apa yang Anda telah kemukakan itu ya. Tinggal nanti semua bentuk tanggung jawab itu untuk bisa dimunculkan atau disampaikan kepada warga supaya hal itu diketahui. Dan apakah itu sudah dilakukan kepada warga sekolah itu sehingga betul-betul tahu dari apa yang telah menjadi kesungguhan dari lembaga itu sudah disampaikan? Alhamdulillah sudah Pak kemarin pada waktu rapat pengambilan rapor bersama wali murid di sini. Ya, kepada warga, teman pendidik dan tenaga pendidikan. Terhadap guru-guru kami itu setiap Sabtu kan kita membuat model Pak, kita belajar bersama terkait pembuatan mobil pajar, terkait di BNN ini yang gedar-gedarnya itu Pak kinerja. Nah, kami juga ini sedang proses RHK di PNN karena kita sebagai sekolah penggerak kita harus memberi contoh dan bisa menggerakkan kepada lembaga-lembaga yang ada di sekitar kami nantinya. Kami coba itu di lembaga kami nanti teman-teman. Seperti itu nanti kita setelah bisa masih ada waktu beberapa hari nanti kita bisa mengimbaskan ke lembaga-lembaga di sekitar kami terkait dengan kinerja di BNN walaupun kami bukan PNS. Nanti kami punya tanggung jawab terhadap apa yang diberikan kepada pemerintah terhadap lembaga tersebut sebagai Ya. Dan semuanya itu Februari ya, untuk bisa dicapai dari lembaga ini jenengan sebagai konsekuensi tanggung jawab tolok ukur dari ketercapaian aksi nyata yang telah jenengan rumuskan itu tadi. Saya hanya menggaris bawahi saja, gitu kan. Oke, karena keterbatasan waktu mestinya banyak hal yang ingin saya ungkap untuk lembaga panjenengan ke depan ya, dari mulai rencana, aksi, permasalahan, solusi, dan tanggung jawab yang telah jenengan rumuskan sendiri. Kami tinggal hanya mendorong gitu saja. Dari kegiatan coaching ini tentunya apa yang jenengan rasakan dari sisi manfaat dan sebagainya itu, sehingga bisa jenengan ungkapkan kepada kami sisi baik manfaat dari coaching ini sebagai closing statement dari pertemuan hari ini. Selama 2 menit monggo jenengan sampaikan kepada kami. Alhamdulillah setelah adanya coaching ini kita semua bisa tahu walaupun ini yang coaching kepala sekolah tapi di belakang saya itu ada didik kami yang juga ikut mendengarkan juga. Semoga kebijakan positif ini nanti bisa kami terapkan dan kita capai semaksimal mungkin sebagai wujud dari loka karya keempat dan bisa berhasil kami terapkan di TK. Alhamdulillah nanti setelah kita berhasil kita pun juga akan melaksanakan aksi-aksi dan nyata berikutnya. Oke, terima kasih untuk Bu Kaswati atas semua yang telah diungkapkan pada kami. Mudah-mudahan pertemuan hari ini manfaat untuk bagian jenengan untuk menuju langkah-langkah baik berikutnya ke depan.
dan manfaat untuk kegiatan dari pendampingan PSP ini sendiri, karena dari kegiatan ini nanti kita akan refleksikan kepada fasilitator di hari Jumat besok pagi gitu kan. Mudah-mudahan kita mendapatkan satu pencerahan dan masukan yang lain sehingga untuk bisa menuju lebih baiknya dari kegiatan ini ya. Dari pengasminya kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya untuk kedepannya. Itu guys, salam untuk teman-teman, dan dari saya mohon maaf atas apa atau hal-hal yang sekiranya kurang berkenan gitu. Begitu Bu Kaswati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.